sendiri. Yang kita bahas adalah tingkat kerugian ya yang dirasakan baik secara psikologis, bisa jadi secara materi untuk pihak-pihak yang menjadi yang mendapat. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai, mohon maaf sekali ya, artinya di sini jangan gunakan 9 aplikasi ini untuk selingkuh. Nah, kita akan berbagi sedikit tentang aplikasi apa saja yang ada kemungkinan pada akhirnya disalahgunakan oleh oknum tertentu ya, yang memang bisa jadi digunakan untuk berselingkuh ini. Nah, padahal aplikasi tersebut memang tidak punya tujuan untuk itu. Di sini jadi bukan salah aplikasinya ya, namun penyalahgunaan untuk oknum ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama biasanya adalah orang suka melakukan beberapa hal yang mungkin bersifat perselingkuhan ada di aplikasi Facebook Messenger. Nah, ini adalah satu titik ruang yang besar kemungkinan memang digunakan untuk hal-hal yang memang tidak seharusnya. Ya, jadi di sini bukan kami melarang atau menyalahkan siapapun, tapi di sini kami berharap jangan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk hal-hal yang memang merugikan. Di sini adalah merugikan kehidupan rumah tangga kedua belah pihak maksudnya, ya. Dan tentunya memang tujuan dibuatnya aplikasi tersebut bukan untuk itu, tapi untuk memudahkan komunikasi satu sama lain yang bukan berarti harus berselingkuh ini. Lalu kemudian yang kedua adalah WhatsApp. Ini mudah sekali ya, orang yang pada akhirnya menggunakan hal tersebut untuk berselingkuh. Ini adalah bukan hal yang aneh tentunya. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah Telegram. Ini juga tidak menutup kemungkinan orang-orang atau oknum-oknum yang memang suka melakukan perselingkuhan bisa juga menggunakan jalan tersebut untuk menciptakan hubungan satu sama lain, yang tentunya hubungan tersebut adalah hubungan terlarang karena bukan dengan pasangan sendiri. Ini yang ketiga. Berikut adalah yang keempat, yaitu aplikasi Signal. Ini memang di sini ada kelebihan-kelebihan tertentu ya. Ini memang bisa menghapus chat secara otomatis ya chat yang sudah dikirim ke penerima. Nah, ini kan memang ketika seseorang kemudian sudah mengirim chat lalu menghapusnya, bisa jadi timbul kelalaian pada seseorang. Namun ini kelebihannya adalah bisa menghapus chat dengan sendirinya. Nah, ini tolong ya, hal-hal seperti ini jangan pernah disalahgunakan. Ini. Lalu kemudian yang kedua adalah Viber. Viber ini mampu menciptakan sebuah komunikasi yang bersifat rahasia satu sama lain. Ya. Nah, ini kan adalah tentunya memang digunakan untuk kalangan-kalangan tertentu, tentunya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat darurat dan demi keamanan semuanya tentunya. Jadi hal-hal seperti ini diciptakan memang tentunya punya manfaat dan tujuan tersendiri, namun bukan untuk merusak kehubungan rumah tangga seseorang ya, ini tentunya, tapi untuk menjaga keharmonisan ya dalam segala hal ini. Lalu kemudian yang keenam adalah aplikasi Tinder. Ini adalah bisa menciptakan ya antara nama profil dan orangnya ini tidak harus sama. Ini bisa ya. Ini adalah banyak, mohon maaf sekali, orang yang memang terkecoh dalam hal ini. Nah, yang saya takutkan adalah banyak orang yang tertipu dengan adanya hal yang demikian ini, yang akhirnya berujung ke meja hijau. Makanya di sini adalah
saya pribadi tidak pernah melarang, cuman saya menasehati jangan pernah menyalahgunakan, ya, ini yang terpenting, aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan ini untuk hal-hal yang tidak baik, ya, karena ketidakbaikan pasti berdampak yang kurang enak juga. Ini nasihat saya, ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah aplikasi, mohon maaf sekali, Gojek. Ini ada juga aplikasi tersebut justru malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di sini tentunya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, ya. Ini. Jadi secara umum orang memahami bahwa aplikasi tersebut memang murni untuk aplikasi yang bersifat transportasi, ya, yang berhubungan dengan sebuah jasa, ya, ini. Namun ternyata di sisi lain ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal tersebut untuk perselingkuhan, ya, ini. Jadi inilah yang perlu kita cermati, bahwa kita memang harus waspada dalam segala hal, ya. Artinya di sini apapun itu, kita jangan mudah terpengaruh dengan situasi sekarang. Namun kita tetap berada di jalur yang benar. Artinya jangan pernah menyalahgunakan hal tersebut untuk hal-hal yang memang merugikan orang lain. Ini. Lalu yang kedelapan adalah Mobile Legends. Walaupun ini tidak semua, saya yakin. Yang saya katakan ini tidak semua orang, semua aplikasi ini, tidak semua orang menyalahgunakan hal tersebut. Namun ternyata ada hal tersebut yang terjadi dengan kasus yang sama, yaitu kasus perselingkuhan justru dengan aplikasi-aplikasi yang tidak terduga sebelumnya. Ini. Lalu yang ke-9 adalah Messenger, ya, Messenger Facebook dengan Messenger biasa ini beda. Nah, ini bukan rahasia umum tentunya, ada juga, ya, orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut dengan melalui cara-cara di aplikasi ini tentunya. Nah, maksud saya di sini adalah jangan pernah menyalahgunakan itu, ya. Jangan pernah menyalahgunakan itu untuk kepentingan pribadi yang justru merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Yang kita bahas adalah tingkat kerugian, ya, yang dirasakan baik secara psikologis, bisa jadi secara materi untuk pihak-pihak yang menjadi yang mendapatkan dampak dari penyalahgunaan itu. Maksud saya seperti itu, ya. Jadi di sini tanpa ada tujuan apapun, namun tujuan saya hanya mengingatkan sahabat semua, jangan pernah menyalahkan aplikasi yang sudah Kang Gumi sebutkan di atas, ya. Karena memang sekarang zaman canggih, jadi orang bisa mengelabui orang yang menjadi targetnya dengan cara yang terlihat aman-aman saja, ya. Walaupun saya yakin kembali lagi tidak semua orang menggunakan itu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membuka hati kita, pikiran kita, agar kita tetap menjaga keharmonisan rumah tangga kita justru dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Artinya dengan aplikasi yang ada kita menjadi semakin harmonis dengan pasangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.